Wow, nggak kerasa tiba-tiba udah minggu yang baru. Let's see what's gonna happen this week. Let's go. Hai. Oke, jadi mudah-mudahan di video kali ini, di video antologi ini aku nggak banyak ngomong karena sebenarnya aku pengen banget buat nunjukin beberapa footage ketika aku lagi latihan bersama temen-temenku untuk beberapa assessment yang akan datang. Sumpah ini minggu seru banget, minggu ini hektik banget dan tapi seru gitu loh, seru. It's just like, tau gak sih ketika ngelakuin sesuatu yang nggak capek gitu ngelakuin, yang ngelakuinnya itu seneng gitu loh, ngelakuinnya itu nggak yang beban, aduh ini gimana ya, kok aku ngelakuin ini terus tiap hari nggak ada gitu. Tuh belum aja aku udah ngalur ngidul gitu. Oke, kita sikat aja langsung. By order, Senin ini mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya soal devising teaternya bakal kayak gimana jadinya. Oke, untuk yang ngikutin antologi harusnya udah tahu bahwa devising teater itu adalah membuat sebuah performance teater yang menggabungkan aspek dari performing arts yang berbeda-beda. Jadi ada boleh masuk dance di situ, boleh masuk puppetry di situ, boleh masuk video di situ, puisi boleh juga bisa masuk, banyak lah. Oke. Nah, awal-awal kita disuruh improvisasi untuk, ya tahu kan ya, untuk mencari formula apa atau bagian dari performing arts apa yang cocok buat performance kita gitu. Nah, kebetulan udah dibagi grupnya. Tema yang kami ambil itu freedom atau the cost of freedom. Tantangannya itu ya, kita itu nggak cuma acting. Jadi courseku itu diploma in theater, bukan diploma in acting, bukan BA in acting. Jadi ada elemen playwriting, ada elemen bikin dialog yang nggak cheesy, ada elemen of directing juga di sana untuk menyutradarai sesuatu atau sebuah performance itu. Itu sangat-sangat challenging. The virus, until we had vaccinated nearly everyone eligible, especially the elderly. Meanwhile, we changed our health protocols. I'm just gonna keep going. Yeah. No one is going to another's house. You all stay in different house. No talking. You stand up and just. No talking. Challenge-nya itu lebih ke gini loh. How can we understand each other's point of view and we can agree on something that's initially very different to everybody? Gimana caranya kita bisa ketemu, what is it called, like middle ground, like the common ground. Oke, kita compromise ya, karena kamu pengennya ini, aku pengennya ini, kita agree on ini gimana gitu. Itu yang susah. Jadi benar-benar ilmu komunikasinya itu sangat-sangat dilatih gitu. Abis itu sorenya ditutup lagi dengan PDR atau Professional Development. Harusnya udah tahu ya, aku udah beberapa kali jelasin. Kalau enggak, cek aja sebelumnya, antologi episode sebelumnya. Aku suka judulnya sebenarnya. PDR nih, Professional Development-nya yang minggu ini itu ngebahas soal developing mental game. Wah, keren banget gak sih? Jadi lebih ke gini. Simpelnya adalah menghadapi stage fright atau kasarnya overthinking ketika audisi. Itu sebenarnya
jujur ya, hal-hal kayak gini tuh aku tuh lebih prefer untuk balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kayak oke, everybody has their own way of overcoming every stage fright, tapi aku ngerasa juga itu bagian dari kita bertumbuh gitu. Kayak apa ya, kayak kita nggak bisa nolak gitu kalau misalkan oke, aku pernah audisi, aku sering audisi dan aku nggak pernah grogi sama sekali. Aku lebih ke ngerasa audisi itu adalah cara untuk kita bisa mematangkan skill dan mental kita gitu. Karena skill, aku tahu banyak banget aktor, teman-teman kelasku itu banyak yang jago sebenarnya, tapi kayak pas latihan gitu jago banget. Ini orang keren. But when it comes to a performance, sometimes kita udah mulai terlatih untuk performing. Jadi udah mulai pada bisa overcome yang namanya stage fright, udah mulai terbiasa untuk perform. Tapi kadang tuh ada yang kayak aduh gimana ya, ada yang pas latihan bagus banget terus habis gitu lupa dialog. Wah itu makanya ini sebenarnya modul yang minor, tapi sebenarnya menurutku penting banget juga gitu loh. Banyak sesi sharing, banyak sesi ngobrol, dan ya developing mental game. Jadi kan since assessmentnya adalah audisi, kita dilatih untuk menghadapi audisi. Dan yang menarik adalah disuruh benerin mindset biar nggak overthinking pas lagi audisi gitu. Jadi kayak tiap orang itu punya keinginan masing-masing kan, punya bayangan masing-masing ketika audisi. Ada yang, aduh gimana kalau aku lupa line-nya, atau gimana kalau misalkan aku kasih bad first impressions. Ada yang misalkan apa ya? Ada yang kayak oke, kalau misalkan aku keterima di audisi ini terus aku dapat role-nya, itu kayak apa ya? Aku akan sangat bahagia, aku akan bisa sangat kaya raya, aku akan dikenal banyak orang. Itu thoughts yang sebenarnya nggak penting gitu. Jadi getting one job might change your life. Getting a certain job might change your life, but it also might not be. So, but life-changing situation might. Okay, I'm just gonna read everything. Okay, but life-changing situation might also be a one-time thing, because I feel like persistence is what keeps us going. And if let's say you got an audition and it did change your life, like what happens next? Will it guarantee you to get another role and another life-changing situation? So in my opinion, it would be best to practice and give the best and keep practicing. So my train of thought is like, if you keep practicing, you will get better in what you're doing. If you're better at what you're doing, you will have the higher chance of getting a role. And if you keep doing it every day, then that will change your life. So, Thanks for your keep practicing. Very Then you got talented. it. If you keep practicing, you get better, and you get better, you have a better chance of getting. Audition. And then you will change your life. aku tuh bukan nemu ya, ngerasa bahwa kasih yang terbaik gitu, latihan. Apa ya? Aku tentu aku juga pernah ngerasain yang namanya stage fright. Aku pernah ngeblank. Gila, oke, kamu cuma dikasih waktu 10 menit untuk hafalin ini, 10 menit lagi ada orang yang nonton kamu buat audisi, terus habis itu ya akhirnya lupa dialog, lupa yang namanya hai. Lupa yang namanya blockingnya jadi kayak gimana, jadi kayak kacau gitu. Aku tuh lebih ke berkesimpulan bahwa kita fokus kasih yang terbaik, dari situ kita bisa dapetin apapun yang kita inginkan, bisa jadi kaya raya, bisa jadi terkenal. Tapi aku ngerasa fokusnya seharusnya nggak ke situ. Fokusnya itu fokus untuk ngasih yang terbaik, fokus untuk latihan, fokus untuk ya latihan.
apalagi aku merasa nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain latihan. Untuk in terms of enhancing skills ya, acting skills, performing skills, latihan gitu, dengan sendirinya sisanya itu bakal datang gitu loh. Tapi emang susah, bakal pikiran itu kemana-mana. It's so challenging. Selasanya kita langsung voice, General American nothing much. Generally kita cuma ngomongin soal gimana tongue placement, technical stuff lah ya. Rather bother with thinking, breathing, and bathing. Rather bother. Good, and then mention the bother now. Bother. Like, repeat. For some reason today, everyone thinks that it's one or the other. susah tau. Aku lebih pilih British ketimbang General American. Tapi again, it's a challenge, it's not a coba dulu, ya kan? Movement, lanjut untuk bikin sequence lakon. Nah ini banyak video. What? It's very bitter. I need to let it out. I'm like half piggybacking him right now. No, that's not true. Movement might be the most entertaining lesson karena angkat orang lah, inilah itulah, jungkir walik. Apa itu jungkir walik? Yo bahasa Jawa. Roll depan, roll belakang, macam-macam. Sorenya lanjut latihan devising. Kita nambah jam untuk bisa latihan. Ya, nambah waktu aja supaya kita bisa latihan sampai kita nemu formula yang tepat buat assessment kita. Dan jujur itu buntu. Hari pertama latihan itu buntu banget. Aduh, ini kita harus ngapain ya? What kind of freedom? Temanya yang kita ambil kan freedom. What kind of freedom that we want to go with? It's just sucks brainstorming. Kepala itu panas, ini harus ngapain. Tapi lagi-lagi ini soft skill juga yang dilatih. Problem solving. Ya. Orang banyak undermine kayak, aduh ngapain sih kita gini, kenapa sih kita nggak bisa pentas aja? Ya itu dia yang perlu dilatih dalam theater making or life in general. Sometimes it cannot go as how we think it's supposed to go. Okay? Aku berapi-api banget ini episode. Rabu itu lagi-lagi itu sebenarnya kelas yang cukup free, tapi kita nambah lagi jam untuk latihan. Jadi kita datang earlier. Aslinya kelas jam 2 tapi datangnya jam 11 untuk kita bisa latihan devising. Itu seru banget, kita ketawa ngakak pokoknya. Uncle，我不知道。你们走开呀！离家出走，来。我的走开！教委，不要离开呀！ Jadi ada satu orang temanku ini, this Indonesian guy, Wilson. Dia tuh nggak tahu kenapa dia tuh suka hide kemampuan dia punya bahasa Mandarin, Chinese ya kan. Dan dia jujur lucu banget di sini. Finally we meet。不要，只是haram。 我 eat pork. Pork is haram. Exactly, I eat pork. 我跟你讲，我们。 Jadi kita mau tackle issue soal race. Gimana caranya itu kita bikin kayak romcom gitu, romantic comedy, tapi bisa nyentil ke banyak
aspek dalam hal ini gitu, dalam interracial couple ini. And then voice again, masih latihan voice. Kita langsung skip ke kami saja. Nah, dari semua itu kita present our devising process. Jadi kita udah bikin kan, kita udah latihan, kita udah ini dan itu, kita present. Jujur ya, sebenarnya konsep yang aku bayangin tuh sebenarnya ini tuh kayak everything everywhere all at once. Tapi aku baru nyadar, skillnya belum sampai sana ya kan. Itu udah the whole production, itu pasti meetingnya berkali-kali untuk soal ini skrip mau digimanain. Buat yang belum nonton Everything Everywhere All at Once, jangan lupa tonton. Ada di HBO Go kalau nggak salah. Oh, itu keren banget. Jadi masukan dari performance kami adalah banyak banget yang dibahas. Oke. Pertama, kita buka dengan COVID. Oke. Yang kedua, kita masuk dengan interracial couple. Yang ketiga, kita bahas soal money. Kita bahas soal freedom of speech tiba-tiba. Nah, since habis perform itu semua ditanyain. Jadi kayak kalian suka apa dari piece ini? Apa yang menurut kalian bisa dikembangkan dari piece ini? Dan semua rata-rata pada bilang suka soal interracial couple-nya. Coba dong explore ini lagi. Akhirnya, dan gurunya juga bilang terlalu banyak yang kalian tackle. It's just like lagi-lagi everything everywhere all at once. Tapi ini nggak bisa, kita nggak nemuin common ground-nya. Terus aku baru mikir kayak, kok bisa ya everything everywhere all at once itu masih bisa jalan. So aku mikir core-nya itu masih ada, yaitu family. Itu masih ada. Oke, this is about family gitu. Kita benar-benar putus semua. Kita nggak bisa nemuin benang yang satu yang bisa tie everything together. Itu yang baru kita nyadar. Akhirnya ya kita pilih untuk bahas soal interracial couple instead. Jadi ya anak-anak pada suka banget romcom karena jujur menurutku lucu banget, sangat absurd. Mudah-mudahan ada videonya ya, mudah-mudahan ada videonya nanti pas perform bisa di post, mudah-mudahan. Terus hari ini Jumat, hari ini hari terseru menurutku. Ini Jumat yang spesial karena bangun tetap pagi, datang ke kampus jam 9 karena bakal ada performance dari Antang untuk keperluan ujian anak BA atau anak S1. Mari kita lihat perjalanan yang seru ini. Bakal jadi kayak gimana nanti performance-nya. Skripnya sih seru, skripnya asik, tapi let's see. This is the first Friday ever, This is the first Friday on this semester that I wake up on 9 a.m. Actually 8 a.m. Yeah, I woke up at 8 a.m. Terus habis gitu ke sekolah, terus kayak ya ampun, males banget. Bukan males ya, capek kayak kurang tidur segala macam. Tapi ini dia challenge yang aku pengen lakuin gitu. Ini aku year 2. Aku nggak mau sound bragging atau gimana ya, tapi maybe karena limited choice, jadi biar Antang nggak kepedean. Jadi ada anak BA, as in anak S1, minta aku buat perform di assessment dia. Kemudian ada anak D3, as in diploma teater, yang udah year 3, which is seniorku, aku year 2 sekarang, minta aku juga buat perform. In total, ada 4 orang yang minta aku buat main di play mereka.
And then I said, sorry, I can only do 2. Aku minta maaf ke orang yang baru approach aku karena kayak, aduh aku, sorry, point of view gitu kayak, aku pasti bisa, aku yakin aku bisa. Hanya saja, ini kayak alasan gitu ya, aku punya assessmentku sendiri gitu loh. Mereka punya assessment, oke, dan aku pengen bantu assessment mereka. Bukan for the sake of bantu sebenarnya. Lebih ke aku pengen enhance aku punya skill acting. Itu aja. Nambahin pengalaman gitu. Ujung-ujungnya jadi bantu gitu. Cuma akunya sendiri juga pengen belajar. Tapi habis gitu aku mikir kayak kalau aku nerima semua point of view mereka itu kita hanya bekerja untuk mereka. Tapi di saat yang sama, di point of view kita bekerja untuk banyak orang. Pasti mereka yang mengira kita hanya bekerja untuk mereka, itu pengen yang terbaik. Come on, kamu udah nerima ini loh. Mereka mungkin nggak tahu kalau kita juga ada di tempat lain, memikirkan hal yang lain, juga belajar acting, ngafalin skrip yang berbeda. Gitu. Jadi, daripada aku nggak bisa memenuhi ekspektasi, dan aku juga overwhelmed sama aku punya assessment sendiri, takutnya aku diajak ini lebih parah sih kalau misalkan aku beberapa kali rehearsal aku nggak bisa karena ternyata tabrakan sama rehearsal performance lain, itu waduh, aku yang feel bad jadinya. Jadi oke, aku batasin aja ketimbang aku overwhelmed sendiri gitu. Pulangnya ditutup dengan syuting. Akhirnya kami memutuskan untuk di devising, lagi-lagi ngurusin devising teater, memutuskan untuk pakai satu aja kan. Nah, kita pingin bikin scene. Action. Oh my god. I never even look at you. I never even do anything. We did pick one. It's very hard. Record. Louder. Okay, action. 你们两个要吃什么？ They have Oh. Yang bisa ditampilkan di proyektor untuk sebelum dan sesudah performance. Jadi filmnya itu bakal menjadi pembuka performance dan penutup performance. And that's all for this week. Gila nggak? Ini episodeku paling berapi-api nggak sih? Ini episodeku paling excited. I'm so lucky. I'm so lucky to be able to do this, to do the things that I like, to do the things that I enjoy the most. Rasanya itu kayak apalagi. Sabar rantang. Nanti ada suatu saat pasti sibuk ngelakuin apa yang kita suka, ngelakuin apa yang aku suka. Antologi jadi saksinya, dan kamu yang menonton. Terima kasih udah nonton, siapapun yang udah nonton. It means a lot to me to make this video, and also if you watch this video until the end, even cuma beberapa second doang, beberapa menit doang, nggak apa-apa gitu. Tapi baru-baru aja ada junior yang aku main di BIA bilang nonton aku punya vlog, orang sini loh, ini orang sini. Dia pakai bahasa Melayu. Aku tanya kok bisa, ya ada beberapa yang dia nggak bisa paham, tapi karena rootnya masih Melayu jadi masih oke. Wow. Sometimes just a simple things, but it really matters. But okay, that's all. Thank you. See you. Ini antologi berapa? Antologi 6 ya? See you di antologi 7. Thank you semuanya. Thank you. Yeah, let's go.
on your notifications, like the video, and make sure to watch all the past and times videos.